Oke, selamat malam Kak. Halo, selamat malam Kak Oke. Reva. Ya, jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Jadi kami mahasiswi dari Trisakti School of Management. Di sini kami datang dengan niat untuk menginterview Kakak sebagai owner dari pemilik kafe ya. Ya, Oke. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan kakaknya? nama saya Muhammad Mukti Halid. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Kak. Enggak, santai kok, senang malah. Kami izin untuk menginterview dan menanya beberapa pertanyaan ke kakak ya. Siap. Oke. Ini ngelihatnya ke sana, ke sini? Bebas sih Kak. Bebas ya, ya Boleh, udah. boleh. Kita relax aja. Yang di podcast Kak. Oke. Oke. Jadi mungkin pertanyaan basic dulu nih. Aku sih bisa bilang kenapa arahnya bisnis ke kopi lah ya, lebih arah tepatnya. Kopi itu tuh jadi salah satu ajang untuk berinteraksi satu sama lain gitu loh, sosialisasi, terus wadah kreativitas. Jadi ini juga nggak sebentar, ini udah berdiri itu 3 tahun dari 2022 kesininya dulu deh. Masalah promosinya itu nomor 1, kita memang gua pribadi tuh melek sama era zaman sekarang ya. Jadi media sosial pastinya gua jadikan sarana promosi yang utama gitu loh. Terus kita suka bikin acara-acara event musik, terus segala event lah, wedding, mungkin workshop juga, terus gathering komunitas. Nah, dari situ kan akhirnya kan pelan-pelan, lambat-lambat, perlahan itu orang jadi mouth to mouth gitu loh, dari mulut ke mulut. Oke, ini tuh sebenarnya berkonsepnya itu lebih ke arah industrial. Makanya kan bentuknya emang semen gitu loh. Karena ngelihat dari tren 2017 ke atas lah, kayaknya tuh anak-anak muda. Karena kan gini, ketika bangun bisnis itu yang paling diutamain itu kita tahu mau bikin apa, target pasarnya kemana gitu loh. Nah, ketika gue bangun itu memang gue udah tahu gue bangun tujuannya adalah anak-anak Gen Z, milenial. Berarti logikanya gue harus menyetarakan dengan kesenangan Gen Z sama milenial. Ada beberapa yang kita ajukan, ada beberapa juga yang mengajukan gitu loh. Jadi saling feedback lah kasarnya. Meskipun di sini memang balik lagi tadi kan gue bilang gue tuh selalu tahu ketika gue ngebangun apa, memang target pasarnya udah tahu nih. Jadi ketika ngebangun ini arah utama dimensi untuk dine in bukan untuk take away. Makanya take away itu tapi tetap kita siapin, cuman belum terlalu kita push gitu loh. Kita memang masih nge-push itu untuk versi dine in-nya ya. Nah ya gini, gue memang gak suka kopi, tapi gue masih bisa minum kopi itu untuk minuman kopi-kopi yang kopi susu, kopi lucu gitu loh. Kopi itu kan ada beberapa konteks ya, ada kopi yang memang pure kopi hitam banget gitu loh, sebutlah kayak manual brew, mungkin ada Japanese, terus ada V60 yang kayak gitu-gitu. Karena gue tahu gue bukan expert di bidang itu ya, gue nggak ngambil jalur itu. Yang gue lakukan adalah gue bisa bikin dan gue bisa ngerasain cita rasa kopi yang kopi-kopi lucu nih, kopi manis, terus kopi-kopi susu, kopi gula aren, kopi pandan lah, kopi vanilla, kopi butterscotch yang kayak gitu-gitu. Makanya gua meskipun nggak suka kopi, tapi gue masih bisa minum kopi dan menciptakan kopi-kopi yang variannya tuh kopi-kopi lucu. Kalau untuk kopi-kopi hitam, ya memang nggak diciptakan variannya karena memang nggak bisa gitu loh. Berarti semua menu di sini rata-rata kakak yang racik sendiri, kayak resep-resep sendiri gitu, atau ada bantuan orang lain? 90% lah, iya. Sampai makanannya juga, menu makanan. Makanan 80% lah. Kalau gue jujur nggak terlalu terganggu sama orang yang nongkrong lama, karena gue selalu menilai sisi positifnya. Berarti kalau nongkrong lama dia betah dong, nyaman dong gitu loh. Meskipun memang dari segi konteks nih jadi menghambat customer yang mau datang, jadi nggak bisa nih karena ada dia nih. Harusnya kan in out ya, dia datang dia pergi. Jadi buat ngomongin cash flow, omset tuh lebih oke gitu loh. Cuman di sini memang gue nggak menciptakan about bisnis di sini tuh. Kopi itu gue bukan cuma tentang uang, tapi bagaimana tentang kita bisa menikmati kenyamanan, value yang didapat gitu loh.
kebetulan tempatnya gede, maksudnya besar banget di sini. Jadi maupun dia nongkrong selama-lama apapun gitu, masih banyak tempat yang bisa digeser buat orang yang mau datang gitu loh. Dan kita tuh punya beberapa bangku sama meja cadangan yang kalau misalkan memang lagi dalam keadaan crowd banget, penuh banget gitu, nggak ada tempat lagi, kita coba ajukan ke customer, masih mau nongkrong di sini nggak? Kalau mau nongkrong kita bisa bantu pakai meja ataupun bangku yang portable sebetulnya gitu loh. Karena tanpa mereka pun juga kayaknya usaha gue nggak bakal berjalan gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama take and give lah, kayak orang pacaran aja lah gitu. Masa ya si cewek cinta, si cowok nggak cinta kan gitu. Kan harus sama-sama cinta. Benar. Dulu tuh kita pertama yang di sini, yang ini ya, semuanya ya, udah sama capital untuk bangunan capex-nya ya. About 500-an lah ya. Jadi kalau mau dipersingkatnya itu ada investor, ada developer, kerjasama lah intinya gitu lah, developer dan investor, dan adalah gua di sini gitu. Di perjalanan piramida ini akhirnya ada kesepakatan untuk developer dan investor tidak ikut menjalankannya lagi, dan akhirnya sekarang dijalanin sama gua, yang dimana capital yang dibangun di awal itu saat ini masih dalam proses untuk mungkin BEP, break even point, sama beberapa yang masih belum terselesaikan di awal, itu masih kita mix and match lah gitu loh. Jadi dasarnya gitu, ada developer, investor, dan ada gue ini adalah orang yang terakhir datang gitu loh. Dari developer, investor, gue datang terakhir. Mungkin karena developer dan investornya, ya itu dia, bisnis itu kalau misalkan memang kita nggak siap mental nomor satu ya, bukan modal ya. Modal memang pasti, karena modal awal buat buka usaha pasti uang, capital gitu loh. Tapi nomor satunya lagi dibalik itu, nomor nolnya lah menurut gue, itu mental. Mungkin punya uang, punya konsep, tapi kalau nggak punya mental, itu down. Ketika gue nggak punya uang, nggak punya konsep apa, tapi gue punya mental, itu dari 0 bisa tumbuh 1, 2, 3, bahkan sampai ke 10 gitu. Jadi memang ya mental memang harus lebih dipersiapkan daripada modal sebenarnya. Mungkin menurut gua gitu loh. Semoga nggak salah. Kalau salah boleh dikomparasi lah. Di awal itu memang yang paling besar pasti capex-nya ke bangunan, sewa tanah, sama inventory alat mesin kopi lah gitu loh di awal. Sebelum kebakaran itu kita udah ada total tuh sampai 7 orang ya, karena ada 3 shift pada saat itu, udah sempat sampai ke 24 jam. Cuman ketika setelah kebakaran kita komparasi, saat ini masih 5 orang lah gitu, masih tahap mungkin cepat atau lambat di atas bulan Maret atau Februari kita bakal jalan running 25 jam malah. Berarti karyawan itu ada training dulu atau kayak langsung dilepas gitu ya Kak? Pasti training sih, pasti training. Kita pun juga misalkan seminggu sekali tuh suka ada evaluasi bareng gitu loh. Jadi kita di sini masih keluargaan, kita masih belum jadi korporasi besar. Mungkin kalaupun jadi korporasi, semoga korporasi yang bersahabat lah ya gitu. Pengennya gitu, jangan terlalu kapitalis, meskipun memang kapitalis yang bisa bikin kita kaya. Cuman nggak tahu ya, gue tuh bisnis yang tanggung sebenarnya. Kalau mau ngomong terus terang, kalau mau jadi bisnis memang lu harus orang yang tega, terus ya target lu emang harus jadi manusia kapitalis. Cuman mungkin gue memilih untuk jalur komunis sih. Tahu lah makanya. Karena basicnya tadi gue bukan memang dari seorang entrepreneur, tapi basicnya adalah gue seorang seni gitu, suka sama seni gitu loh. Sebetulnya nomor satu karena kita mencari lokasi yang murah, pastinya pada saat itu ya, yang nomor satunya lokasinya murah. Tapi kita udah tahu mau ngebentuk sesuatu hal yang memang
malah semakin kita ke ujung semakin orang cari gitu loh, semakin gak terlihat malah semakin bikin orang penasaran. Mungkin suka ngelihat kalau misalkan nih ngelihat ada cowok yang yang dingin, pasti jauh lebih penasaran kan dibandingkan cowok yang kalau misalkan udah nyanyi gitu, udah males lah gitu kan. Tapi kalau misalkan coba tuh si cowok diem ngekul gitu, pasti ada rasa penasaran, bahkan tuh sampai bikin second account gitu kan buat story stalking. Kalau untuk konsistensi rasa pasti dari produknya ya, satunya dari cara penyimpanan, terus dari cara penyajian. Karena gini, meskipun nyimpennya sama tapi penyajiannya berbeda, yang harusnya biasanya 10 mili dikasih 20 mili, pasti kan lebih more sweet. Kalau misalkan dikasihnya 5 mili yang harusnya 10 mili jadi less sugar misalkan gitu loh. Balik lagi ya, itu memang harus ke human people-nya yang kerja, sama paling dari kita sebagai business owner ini aja, harus sering ngelakuin pengecekan lah gitu loh. Percaya nggak percaya ya, kafe segede gini pernah lo dapetin sales itu 20.000 sehari. Itu satu. Itulah yang namanya bisnis. Nggak bakal pernah kita tahu bisa besar atau kecil lah gitu loh. Ini ngomongin per hari ya, dan per hari pernah juga dapetin yang paling besar itu di 30 juta lah per day. Ini komparasi harian ya, pernah dapat 20.000, pernah dapat juga 30 juta. Kalau bulanan kita range di alhamdulillah stabil di atas 50 selalu lah. Alhamdulillah udah selalu di atas 50. Kotor ya nyebutnya ya, omset ya. Kalau biaya paling besar itu yang pasti satu, sewa tanah kalau selama lu masih sewa. Terus gaji karyawan, itu adalah hal yang besar. Terus ya baru mungkin kedua itulah yang paling kompleks lah. Kalau ditanya paling ya kompleks itu, kalau buat yang sewa bangunan masih sewa kesewanya, sama satu lagi itu ya gaji karyawan. Kalau misalkan kita nggak bisa kompres di sewa tanahnya, kita harus bisa kompres di gaji karyawannya gitu.